Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Buddhaya. Om Anubhadra Kartawaya Viswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala arah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran itu Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas asung pertemuan atau berada beliaulah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara sesi diskusi yaitu pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9. Yang terhormat Ibu pengajar praktik Ibu Dr. Suwardewi SPD yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini dan terlihat cantik sekali Ibu. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala SD Saraswati Lantai Pasar yang juga sudah hadir pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat SD Saraswati Lantai Pasar yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu guru, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada sesi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Saraswati Lantai Pasar, yang keempat adalah pengarahan dari Ibu pengajar praktik, kemudian yang kelima diskusi visi dan prakarsa perubahan, dan yang terakhir adalah penutup. Ibu Bapak Guru hebat, izinkan untuk selanjutnya pada acara yang kedua adalah doa. Saya akan pimpin langsung. Maka dari itu, tidak mengenal Bapak Ibu dengan bersama-sama. Silakan berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, untuk doa pada hari ini akan dilakukan dulu dengan doa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk membersihkan kemustiaan. Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarva Amritena Sakam. Ya Tuhan, hamba hadir di hadapan-Mu. Anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang tenang. Ya Tuhan yang Maha Agung, setiap makhluk akan dapat bersinar karena cahaya-Mu. Om Santi 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 Om. Ini untuk semua, dan persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Bapak Guru hebat, acara akan kita lanjutkan yaitu yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Saraswati Lantai Pasar kepada yang terhormat Ibu Ayu Anipati SPD wakil wasekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu pengajar praktik Ibu Suwardewi, yang kebetulan ini juga rekan saya ya di PPJP angkatan ke-9 ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Saraswati Lantai Pasar yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan di pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pijakan dasar bagi kita, berarti dalam memajukan kompetensi kita, dalam memajukan pelayanan kita terhadap anak-anak, kita harus tetap belajar Bapak Ibu ya.
Untuk hari ini kita berkumpul untuk membicarakan visi dan prakarsa perubahan yang akan diusung oleh Bapak Made sebagai salah satu wakil SD Saraswati 6 Denpasar di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Sebenarnya dalam hal ini kita bertujuan untuk melihat apa dan bagaimana penyusunan visi, kemudian relevansinya, dan juga bagaimana Bapak Made menyelaraskan visinya terhadap visi sekolah kita. Jadi nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktiknya mengenai fokus kegiatan kita hari ini. Tetapi hari ini kita berkumpul dan akan berbicara tentang visi dan bukti konkret yang akan kita utarakan apa yang sudah berjalan di SD Saraswati 6 Denpasar ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fondasi daripada setiap perubahan itu adalah harus matang Bapak Ibu ya, karena kalau dalam fondasi itu kita kurang matang, goyah, tentunya nanti kedepannya kita berjalan juga akan tidak nyaman, akan takut jatuh apa tidak nanti ya. Seperti itulah visi kita nanti ya. Jadi dalam visi itu adalah arah tujuan pasti kita selama beberapa tahun ke depan. Yang perlu Ibu pengajar praktik ketahui bahwa kita baru mereview dan merubah visi itu 1 tahun kemarin bersama dengan Pak Cok Andre. Jadi di sana kita sudah berusaha untuk memenuhi kriteria visi dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan bagi siswa. Mudah-mudahan nanti visi yang disusun sama guru penggerak dapat selaras dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita nanti. Nah Bapak Ibu, visi saja sebenarnya tidak cukup. Sekarang bagaimana kita mewujudkan visi tersebut? Bagaimana kita menjalankan visi tersebut dengan penuh tanggung jawab? Jadi tidak hanya sekadar visi dan pajangan saja, tapi bagaimana kita mewujudkannya, menjalankannya dengan sepenuhnya. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian pengantar dari saya. Mohon nanti diikuti dengan sepenuh hati ya, hadir di sini supaya tidak badannya saja yang hadir di sini. Jadi pikirannya juga tertuang dalam kegiatan ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan karama santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Miss Arin yang sudah memberikan pengantarnya terkait dengan kegiatan kita hari ini, termasuk juga menekankan terkait dengan apa visi kita yang sudah kita susun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, acara saya lanjutkan yaitu pengarang dari Ibu pengajar praktik. Waktu dan tempat yang persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Made Mardika selaku CGP dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Seperti Bapak telah mengatakan kenal maka saya, mungkin tadi sudah disebutkan nama saya. Jadi nama saya ini Putu Swandewi. Saya sebagai pengajar praktik untuk mendampingi proses pembelajaran di guru penggerak sebagai oleh Pak Made Mardika selaku CGP saya. Jadi saya bertugas di SMP Negeri 3 Denpasar. Dan kebetulan saya juga satu angkatan dengan Ibu Kepala Sekolah dalam sebagai pengajar praktik di angkatan 9. Bapak Ibu, untuk pada pertemuan kali ini yang kita akan diskusikan itu adalah bagaimana mendiskusikan visi atau cita-cita sekolah untuk murid di masa yang akan datang. Jadi bagaimana visi dan misi atau cita-cita sekolah itu dapat selaras dengan yang berpihak kepada murid yang di masa yang akan datang.
Jadi bukan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah tadi sudah menyampaikan bahwa visi itu sudah direview ya setahun sebelumnya. Jadi bukan berarti itu kita akan mengubah visi, tetapi menyelaraskan bagaimana membuat visi yang sesuai dengan dapat berpihak kepada murid dan juga selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pada diskusi ini merupakan proses pembelajaran CGP dalam menyusun visi dirinya sebagai pendidik. Jadi diharapkan penyusunan ini menjadi dasar bagaimana pengembangan visi sekolah. Diskusi ini juga merupakan suatu refleksi bersama terhadap visi sekolah yang sudah dijalankan agar selaras nantinya terhadap murid. Jadi saya harapkan Bapak Ibu nantinya dapat terlibat aktif dalam diskusi kali ini. Dan semoga dari diskusi ini Bapak Ibu sekalian jadi juga termotivasi untuk ikut dalam proses pendidikan guru penggerak, karena itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Cukup yang sekian yang saya dapat sampaikan pada pengarahan pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Made Mardike untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu Sandewi atas pengarahannya untuk diskusi dapat Sri Kandi sebenarnya ya, sebagai PIP dan juga sebagai kepala sekolah luar biasa. Ibu Bapak Guru sekalian yang kita banggakan, Ibu Kepala Sekolah yang dihormati dan juga Ibu pengajar praktik, kita akan lanjut pada sesi diskusi. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada sesi diskusi ini kurang lebih nanti kita sampai pukul 13 ya, sehingga tepat waktu yang sudah ditentukan itu adalah 110 menit Bu ya. Semoga nanti kita bisa melewati sesi ini dengan baik. Ibu Bapak Guru hebat, jadi dalam kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak gitu ya, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar, dan tentunya saya mengikuti pendidikan ini, orientasi saya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagaimana nanti bisa berkontribusi positif untuk kemajuan sekolah, seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu pengajar praktik tadi, memotivasi kita semua astungkara Bapak Ibu sekalian yang lain yang belum barangkali mendaftar, karena ada beberapa yang sudah daftar untuk di sesi angkatan 10 ya. Kemudian ada angkatan 11 sampai 13 Bu ya. Ya, kalau nanti berlanjut. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain untuk termotivasi juga untuk bisa ikut daripada pendidikan ini. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi dalam kegiatan pendidikan program guru penggerak ini ada angkatan udara dan ada angkatan daratnya juga. Jadi kalau angkatan udaranya itu adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Niputus Subilastini SPT. Jadi beliau lebih banyak mendampingi kami pada saat sesi dunia maya Bu ya. Kita pada saat Google Meet dan lain sebagainya, termasuk juga dikuatkan lagi oleh Bapak Instruktur. Selanjutnya pengajar praktik saya tadi sudah langsung Bapak Ibu sekalian bertatap muka langsung, beliau adalah Ibu Niputus Suhandewi SPT. Petugas beliau sudah disampaikan juga tadi. Okay? Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini adalah merupakan kita bagaimana nanti visi itu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya izinkan saya berpantun dulu karena tegang-tegang sama ini. Senyumnya mana Bapak Ibu? Ya, tolong dijawab dengan cakepnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Lari pagi di Pantai Jasri, bertemu mantan berdasi di tepian. Mari kita berkolaborasi wujudkan visi murid impian. Tangannya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu biasanya kita kan membuat kesepakatan kelas dulu.
Jadi bagaimana nanti kondisi pembelajaran itu supaya mencapai tujuan dari tujuan pembelajaran, maka di awal kita ada kesepakatan dulu. Nah, saya juga di sini mengajak Bapak Ibu sekalian, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatannya yang pertama adalah ketika sesi diskusi ini sudah berlangsung dari tadi ya, berpartisipasi aktif selama diskusi. Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif pada saat diskusi, dan kalau misalkan ada tanya jawab, pendapat, itu silakan. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu betul penting Bapak Ibu. Kita saling menghargai dan saling menghormati sehingga nanti dia daripada diskusi ini bisa berjalan aman, tertib. Kemudian yang ketiga itu mengikuti sesi dengan penuh semangat dan perasaan gembira. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tadi Ibu Kepala Sekolah menyinggung jangan sampai badan kasarnya ada di sini, tapi atmanya kemana ya, dan ini yang bahaya. Mari kita sepenuhnya ada di ruangan ini dan tidak ada unsur paksaan ya. Jadi dengan perasaan gembira, perasaan senang, sehingga nanti apapun yang terjadi di ruangan ini kita bisa mendapatkan semangat yang utuh bersama-sama. Kemudian mengeksplorasi konsep dengan kesadaran diri. Jadi ketika nanti mengeluarkan ide, gagasan dan sebagainya, itu memang itu dari dalam diri sendiri. Jadi faktor internalnya harus lebih dominan ya, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu sekalian, sepakat? Sepakat ya? Suaranya sepakat? Terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Nah, ini yang penting kita akan bergerak sebentar. Karena kayaknya ini tegang semua, saya tegang, Bapak Ibu sekalian juga ikut tegang lagi. Baik, kita akan bergerak sebentar Bapak Ibu, yang Mas sambil berdiri dengarkan sama. Kita akan lanjutkan Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita sudah mengikuti briefing tadi ya, gimana perasaannya? Bahagia, senang? Nah, agak kepanasan ya? Berdebat. Semangat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada sesi hari ini ada tujuan daripada kegiatan kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita semua, nah sebelum lanjut kita akan masuk pada apa yang menjadi impian kita, maka terlebih dahulu, nah saya akan mohon izin Ibu pengajar praktik dan Ibu kepala sekolah, saya akan membacakan puisi
Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Oke. Sebentar kita iringi dengan musik ya biar lebih seru gitu. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengguning menghijau, aku juga melihat lagi batang-batang padi yang mengguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kledek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Malaysia dari Maluku, jikalau aku mendengarkan Panggul Bayaran, bukan lagi Panggul Bayaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Osio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Osio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon tepuk tangannya. Bercanda ketika membacakan puisi, karena memang ketika kita melihat atau mendengar puisi ini ada suatu makna yang sangat mendalam sekali yang kita bisa rasakan, dan saya yakin ibu bapak sekalian juga merasakan hal yang sama. Nah sekarang setelah saya bacakan puisi tadi itu, aku melihat Indonesia, apa yang terlintas dalam pikiran bapak ibu setelah mendengarkan puisi tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat bapak ibu? Ada? Yang persilakan. Oke.
Silakan Bu Sri, berikan pendapatnya Bu Sri. Apa yang dipikirkan? Nah, setelah mendengar puisi Mak Mati yang begitu bagus sekali, jadi di pikiran saya bahwa anak Indonesia itu ingin merdeka dalam pendidikan maupun merdeka dalam mengembangkan bakat minat dan yang dimiliki. Yang katakan Yesus semua. Indonesia yang merdeka, mengembangkan minat dan bakatnya. Luar biasa. Berikan aplaus untuk seorang istri ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang mau berikan pendapat? Ya, silakan betul. Terima kasih Pak Madin. Setelah saya mendengar tadi puisi yang dibacakan itu, sepintas dalam pikiran saya itu tidak jauh beda dengan Bu Sri. Itu merupakan jeritan hati seorang anak atau manusia yang ingin diberikan kesempatan untuk hidup bebas, berkembang sesuai dengan bakat atau kemampuannya. Luar biasa. Untuk betul keren betul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama mendengarkan terkait dengan puisi tersebut, jadi saya menangkap di sini ada semangat yang menggelora Bapak Ibu. Ada semangat yang menggelora, kemudian ada cinta tanah air, jiwa persatuan, dan tentunya ini menggetarkan jiwa dan biasa. Kita bisa bayangkan kalau seandainya langsung Bapak Insinyur Soekarno yang bacakan bahwa perasaan itu gimana perasaan kita kan? Nah itu Bapak Guru hebat. Jadi kita melihat ada impian dari Bapak Insinyur Soekarno di sana. Impian Bapak Soekarno adalah mencapai visinya untuk melihat Indonesia sebagai negara yang merdeka, kemudian negara yang bersatu, makmur. Beliau juga bermimpi tentang kemerdekaan dari penjajahan kolonial yang akhirnya terwujud. Selanjutnya Bapak Soekarno juga memiliki impian untuk mempersatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia dalam semangat nasionalisme yang kuat. Jadi seperti karya Hutan Keluar itu yang dipakai semboyan negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kalau dalam agama Hindu juga ada istilah nama Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mangaruwa. Jadi Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam unsur, dari Sabang sampai Merauke tetap Indonesia. Kemudian impian beliau juga mencakup pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia serta peran aktif Indonesia dalam kancah internasional. Jadi tidak hanya sebatas ada di kancah lokal saja, tetapi juga go internasional. Nanti kita akan masuk bagaimana sih murid kita yang mereka juga bisa berkembang, tidak hanya berada di seputaran sekolah kita, tetapi nanti mereka bisa mengembangkan minat bakatnya seperti yang disampaikan Bu Putu saran Bu Sri yang luar biasa. Kemudian beliau juga bermimpi untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang kuat, damai, adil, menjadi pemimpin di tingkat global dan mampu menjaga persatuan dan keragaman di dalam negeri ini. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Ibu Bapak Guru hebat, saya lanjutkan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama. Setelah kita menyimak video tersebut, mendengarkan, kemudian Bapak Ibu juga memberikan pendapat, ini sebenarnya ada korelasinya terkait dengan gambaran atau impian tentang murid di masa depan selama kurang lebih 5-10 tahun ke depan, berkaitan dengan lingkungan belajar yang dicita-citakan, kemudian situasi murid, peran gurunya bagaimana, kemudian suasana sekolah yang seperti apa. Ibu Bapak Guru, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkarya sekarang ya, dimana hal ini untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid ya. Nah sekarang kita akan menggambar, kemudian temanya adalah imajiku tentang murid di masa depan. Bapak Ibu silakan nanti menggambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan atau yang Bapak Ibu impikan selama kurang lebih 5-10 tahun mendatang. Wah ini kita yang namanya bermimpi Bapak Ibu ya, bukan mimpinya untuk hari ini dan esok, tapi untuk yang akan datang. Nah sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid, kemudian bagaimana Bapak Ibu mencita-citakan terkait dengan murid tersebut, kemudian situasi muridnya, peran gurunya, dan konsentrasikan ini yang penting Bapak Ibu.
konsentrasikan diri pada substansi pesan pribadi Bapak Ibu, bukan pada keindahan gambarnya. Nah, kalau saya nggak bisa gambar nih, harus ada sekolah, ada gurunya, ada muridnya, gitu. Bisa dalam bentuk infografis, dalam kata-kata silakan. Nah, untuk sesi ini kurang lebih ya nggak sampai 10 menit ya, sampai 5 menit aja lah. Dia akan bagi kelompok. Namun ini berapa jumlahnya semua? Benar Pak, mungkin ya. Bima, Arjuna, kemudian lanjut ya. Nah, setelah dari Arjuna kembali lagi Yudhistira dan seterusnya. Oke, coba mulai Bapak Ibu sampai di Bukoma Mardiani. Silakan, ayo. Yudhistira, Bima, Arjuna, Ayo. Yudhistira, Bima, Arjuna, Yudhistira, Bima, Arjuna, ya, terus Bima, Arjuna, terus Yudhistira, Bima, Bima, Arjuna. Siapa yang Yudhistira? Silakan duduk dengan Yudhistira. Siapa yang Bima? Woi, Bima harusnya apa sih? Cantik-cantik nih. Siapa yang Arjuna? Nah, ini ganteng-ganteng nih. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Ini ada contoh suasana lingkungan sekolah ya, anak saling tolong menolong, berbagi, ada toleransi di sini. Nanti silakan sesuaikan Bapak Ibu. Kalau tidak bisa menggambar, saya yakin semua bisa ya. Nanti silakan dibuat dalam bentuk grafis. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk menyampaikan
masing-masing kelompok. Di sini kita nggak mencari benar atau salah Bapak Ibu. Nah, berarti kita sudah memiliki gambaran tentang murid impian. Apa mimpi Bapak Ibu sekalian terkait dengan murid masa depan? Kelompok Yudhistira. Silakan. Apa gambaran Bapak Ibu? Siapa presenternya lagi? Ibu Bapak terus. Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok Yudhistira. Kami akan mempresentasikan yang akan datang. Siswa yang diharapkan oleh guru di 10 tahun yang akan datang. Ya. Yang pertama adalah adanya perpustakaan. Perpustakaan ini berfungsi untuk di mana anak-anak adanya perpustakaan digital. Kemudian yang kedua adanya karakter. Di sini ada siswa yang sedang sembahyang pagi. Iya. Kemudian sekolah yang nyaman, di mana di sana adanya guru yang berbahagia, siswa juga berbahagia. Adanya pengembangan diri, ada 5S, kemudian lapangan bermain, ruang belajar yang nyaman, ya, yang menggunakan IT, kemudian upacara bendera, sehingga rasa nasionalisme siswa itu menjadi kuat. Belajar menggunakan gadget, kemudian mungkin 10 tahun kemudian ada ya semua harus punya seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok Yudhistira. Om Santi. Keren, terima kasih, luar biasa ya. Bu tangan dong sekali lagi. Pasti kelompok Bima. Siapa presenternya? Citra. Silakan Citra. Ayo semua kelompok maju. Menggambarkan murid Islam. Om Swastiastu teman-teman, kami perwakilan dari kelompok Bima akan mempresentasikan gambaran tentang murid impian di masa depan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, di sini kami sudah menggambar, Pak Lurah sudah menggambarkan gambaran anak kami yang kami inginkan mereka bisa bekerja sama sesama teman-temannya, tidak saling bully, bisa saling berbagi. Selanjutnya berakhlak mulia. Nah, di berakhlak mulia ini mungkin cakupannya banyak sekali ya teman-teman. Mungkin sopan santun, hormat kepada guru, bisa berbagi dengan teman, banyak sekali cakupannya. Selain itu juga bisa memberikan sekolah yang baik, bisa memberikan sekolah yang memadai untuk anak-anak, untuk mengajarkan anak-anak bisa hal yang paling kecil, misalnya membuang sampah. Bisa anak-anak mana sampah organik, yang mana sampah non organik. Mereka bisa membedakan, bisa membuang sampah sesuai dengan tempat yang sudah berisi tulisan. Selain itu juga nah, itu yang kami bisa jabarkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, itu yang kami harapkan anak-anak kami agar bisa mencakup semua yang ada di profil pelajar Pancasila. Demikian dari kelompok Bima, teman-teman. Keren ya, luar biasa. Keren sekali nih, Guru Bima. Nah,
Ayo bodoh. Kasih tak foto ya. Sunting. Silakan. Mohon maaf ini gambarnya kami tidak bisa menggambar. Yang penting Nah, mungkin ada tanda-tanda gambar apa ya? Nah, yang pertama kami menggambar sebuah lampu di mana lampu itu memiliki fungsi untuk menerangi. Nah, saya membuatnya fungsinya adalah bagaimana seorang murid memiliki sebuah kodrat alam dan zaman yang dapat kita sebagai pendidik untuk menuntunnya, untuk mengembangkannya. Jadi lampu itu ibaratkan kita adalah seorang murid di mana dia memiliki bakat atau karakter yang kita semua menginginkan. Salah satu karakter yang kita bisa tanamkan itu adalah akhlak mulia, di mana di akhlak mulia itu mungkin ada jujur, kejujuran, kemudian sopan santun bisa kita tanamkan di setiap kegiatan saat sebelum mengajar. Kemudian impian yang kedua, kita ingin memiliki murid yang bisa bekerja sama. Ya, kita tahu kerjasama di antara murid itu sangat susah. Biasanya kalau kita melaksanakannya dalam kelompok. Jadi impian kita ingin anak-anak bisa bekerja sama walaupun mereka memiliki tingkat yang berbeda. Misalnya ada karakternya yang sama sekali tidak bisa, tapi ada yang karakternya dia sudah bisa, ingin mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita menangani hal tersebut? Jadi itu impian yang kedua. Yang ketiga, kreatif. Nah, bagaimana anak-anak bisa kreatif, berkreasi, menumbuhkan kodrat yang dimilikinya dengan tuntunan seorang guru, yaitu kita ya. Kemudian yang keempat, mandiri. Jadi ini semestinya kita laksanakan dengan secara kontinu untuk meningkatkan kemandirian anak. Bagaimana mereka bisa mandiri untuk dirinya sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun sebagai manusia tentu sebagai makhluk sosial akan memerlukan manusia lain ya dalam berinteraksi. Tetapi kita juga mengajarkan kepada mereka untuk bisa mandiri dari diri sendiri ya. Kemudian inovatif. Di zaman sekarang sesuai tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita akan menuntun siswa untuk sesuai kodrat zaman. Nah, kodrat zamannya itu salah satunya adalah berinovasi. Inovasi bagaimana? Sekarang kita tahu IT sudah sangat maju, kita bisa menggunakan pembelajaran interaktif dalam mengajar. Kemudian selanjutnya adalah tangga. Wah, ada tangga kok banyak, ada bentol-bentol apa itu ya. Nah, ini adalah dalam mewujudkan impian, tentunya kita akan ada rintangan yang banyak. Semakin naik, rintangannya akan semakin banyak. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai guru untuk menuntun mereka untuk mencapai impian yang kelompok kami inginkan? Terima kasih. Wah, kata yang luar biasa. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian peran kita sebagai guru adalah harus makin berdaya dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun, untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Kemudian menjadi warga masyarakat yang aktif, memberikan kontribusi positif secara kritis, kemudian kreatif, sehingga insan yang merdeka itu dapat terwujud. Nah, tentu yang paling utama tadi sudah disampaikan adalah terkait terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi sebagian besar dari impian Bapak Ibu sekalian adalah muaranya pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Pancasila tadi sudah disampaikan. Terus belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri dan bernalar kritis. Pintar semua anak sekalian. Baik Bapak Ibu, jangan lanjutkan ya. Sudah.
bagaimana sih murid saya ke depan gitu ya. Nah, kemudian apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya, visinya, visi sekolah kita. Apa visi sekolah kita? Ya. Oke. Ya, nggak usah dijawab dulu, sebentar akan kita lanjut ke sana. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita dengan murid di sekolah lain? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah ya? Ya. Oke, walaupun memang sekarang tidak berkompetisi tapi orientasi atau berkolaborasi, tetapi kita tetap harus meningkatkan mutu dan kualitas dari sekolah. Dan sekarang kita akan merangkai dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar Bapak Ibu akan saya sajikan yaitu kalimat rumpang ya. Nanti silakan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dengan pikiran yang baik ya, sehingga nanti tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Ya, bagaimana sekolah itu berpihak pada murid, selanjutnya menuntun murid menjalankan yang tadi dibilang yaitu profil pelajar Pancasila. Di belakang Bapak Ibu sudah ada kertas plano yang tertempel, itu ada 6 pertanyaan sama sesuai dengan apa yang tertera di depan. Kita memimpikan murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid seperti apa, dan sampai pada pertanyaan terakhir itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, Bapak Ibu, itu pertanyaan pertama pakai yang semua ya. Isi nama. Nomor 2 warna kuning, yang nomor 3 orange, nomor 4 hijau, nomor 5 hijau lagi, nomor 6 pink. Kita percaya bahwa murid Nomor 5 warna apa ya? Pertanyaan nomor berapa? Waktunya sudah habis. Oke, cukup Bapak Ibu? Oke. Gambaran
impian kita, jadi beriman dan bertakwa, berbinekaan global, bergotong royong, selanjutnya kreatif, kreatif, mandiri, kemudian bernalar kritis. Nah, ibu bapak guru hebat, ketika kita ingin mewujudkan peserta didik kita yang memang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, maka kita juga sebagai peran guru memiliki peran guru sesuai impian tersebut ya Bapak Ibu. Seperti apa? Ini mengajar dengan hati yang tulus, mengajar dengan kreatif dan inovatif, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini penting sekali. Jadi student center dan biasanya kan konvensional kita yang hanya ngomong saja menjelaskan, tapi sekarang tidak, harus berpusat pada mereka. Mendorong potensi akademik dan non akademik bagi peserta didik, yang melalui pengembangan ekstrakurikuler yang sudah kita miliki di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian menjadi guru yang selalu menarik, menjadi guru yang selalu berada di hati murid sehingga murid selalu senang dan bahagia saat belajar. Nah kan di sini nanti akan tunjuk kasmahan dalam belajar kalau kita sudah bisa berada di hati murid. Ibu bapak guru hebat, suasana sekolah sesuai impian itu seperti apa? Nah, sekolah yang aman, nyaman, ramah dan bersih, lingkungan sekolah yang asri, sarana dan prasarana yang memadai, sekolah yang membuat siswa selalu rindu ke sekolah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Mereka rindu ke sekolah, kita juga sebagai guru harusnya rindu ke sekolah ya. Jangan ketika ke sekolah sedikit tadi berdasarkan melengkapi kalimat rumpang. Yang pertama, impian saya tentang murid itu seperti apa? Saya sudah baca ya tadi semuanya. Kita memimpikan murid-murid yang tumbuh dan berkembang sebagai individu yang berpotensi maksimal, selalu bahagia, bersemangat, memiliki kecerdasan emosional tinggi dan memiliki sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, Ibu Bapak Guru, saya percaya bahwa murid saya, bagaimana Bapak Ibu? Saya akan yakin bahwa setiap murid saya memiliki, bagaimana tadi? Minat dan bakat yang istimewa ya. Kemudian apa lagi? Memiliki minat bakat. Tadi Guru ini menyinggung terkait dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sekolah kemudian nyaman, mendukung dan berorientasi pada pengembangan karakter serta keterampilan peserta didik. Intinya tercipta lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Ini sekolah ramah anak. Apakah sekolah kita sudah ramah anak? Nah, mari kita refleksi kembali. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa menjadi individu yang berbudaya, kreatif, dan berpotensial berkontribusi positif dalam masyarakat dan memaksimalkan potensi diri sepenuhnya. Jelas Bapak Ibu? Ya, sebenarnya visi kita sudah masuk ke sana ya. Yang lebih bermakna, inovatif, berpusat pada murid, mendorong pemikiran kritis dan kreativitas murid-murid saya. Ini keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru sekarang kan dituntut inovatif. Ketika kita berpikir tentang inovasi, apakah siswa ke sekolah harus bawa gadget kemudian memakai gawai itu sudah termasuk inovatif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Belum. Murid, orang tua, komunitas lain, sehingga visi sekolah dapat tercapai serta mengembangkan segala potensi dan sesuai dengan aset yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana kita membangun? Sekarang kan sudah terbentuk komunitas belajar. Sementara nanti melalui komunitas belajar ini kita senang persoalan. Jadi baiknya menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Itulah visi Bapak Ibu. Ya. Kemudian, kekuatan visi itu seperti apa? Dalam kekuatan visi disebutkan bahwa jika harapan kita adalah visi kita yang sekarang itu adalah gambaran masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, itu Indonesia. Nah, yang perlu dipahami bahwa jika kita ingin melangkah jauh, maka visi yang dibuat tentunya harus bersifat bagaimana Bapak Ibu? Menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan mengajak kolaborasi sehingga mampu bagaimana? Sekolah kita ya, ini waktunya semakin cepat. Nah, ini visi kita Bapak Ibu, visi sekolah kita.
Ada yang nggak hafal visi? Apa visi sekolah kita? Terwujudnya pelajar berbudaya dan berbudayaan Pancasila. Dengan indikator apa aja Bapak Ibu? Lingkungan belajar, apalagi kualitas pendidikan, tenaga pendidikan, pangku kepentingan. Ini menjadi indikator. Sehingga nanti di breakdown menjadi isi ada seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu cermati kembali terkait dengan isi sekolah kita. Nah, Ibu Bapak guru hebat, murid. Jika visi sudah berpihak pada murid, coba lakukan identifikasi. Yang ketiga, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Jika ada hal-hal yang disesuaikan atau ditambahkan, apa saja? Sekarang saya akan share link Padlet. Bapak Ibu silakan lengkapi ini. Tidak harus selesai hari ini. Nanti kita sambil jalan ya, untuk menjawab daripada simpulan kalimat visi berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan tadi tentang impian murid masa depan. Yang dilengkapi ya. Dan semua bisa melengkapi Padlet ya. Nanti silakan kalau Bapak mau menambahkan yang baru, tinggal klik plus itu yang di pojok kanan. Kalau misalkan tidak mau menambah baru, karena biasanya kalau klik plus ini Bapak Ibu akan tambahkan komentar ini. Nanti silakan masukkan di sana. Apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras? Kalau sudah, jawab sudah. Jika visi sudah, saya akan mulai dulu sambil melengkapi visi sekolah kita. Sesungguhnya bagaimana sih merumuskan visi Bapak Ibu? Bagaimana merumuskan visi ini? Ibu Bapak guru hebat, ada sebuah pendekatan yang namanya inquiry apresiatif atau disingkat dengan IE. Ya, IE. IE ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ibu Bapak, jadi menurut Kobrindo dan Whitney, ya, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi menemukan hal positif dalam diri. Hal ini untuk mengidentifikasi hal baik ya, hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi ya, strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dari visi yang sudah kita buat itu. Kemudian Ibu Bapak guru hebat, Sunda berarti bahagia gitu. Nah, bagja itu B yang pertama itu buat pertanyaan, kemudian yang kedua ada A, ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk alat untuk menyusun visi Bapak Ibu, tetapi sebagai pedoman untuk merumuskan visi yang sudah dibuat. Ya, ini bukan alat ya, tapi sebagai pedoman untuk merumuskan visi. Nah, kebetulan saya juga sebagai calon guru penggerak menyesuaikan atau melihat daripada visi sekolah yang sudah ada, saya mencoba juga merumuskan visi saya. Visi saya adalah mewujudkan generasi unggul dan berintegritas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kemudian alasan kenapa visi ini menjadi panduan Bapak Ibu sekalian, visi ini menginspirasi saya untuk membuat generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademis, melainkan juga dia memiliki potensi non akademik. Ya, termasuk juga mereka memiliki karakter, akhlak mulia gitu. Sehingga nanti ke depannya sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan tekad dan dedikasi yang tak kenal, saya akan selalu berupaya. Jadi nantinya untuk bagaimana membentuk generasi yang unggul. Tadi sudah saya sebutkan bahwa unggul itu tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga non akademiknya. Berintegritas itu adalah, Amade kira-kira berintegritas itu seperti apa, Amade?
pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang baik akademik maupun non akademik. Pelajar yang selalu jujur, bertanggung jawab terhadap segala tindakan, peduli pada teman, bisa kerjasama dalam kelompok, mendengarkan saran dan menjadi contoh yang baik. Selanjutnya berdasarkan profil pelajar Pancasila tentu tadi sudah disebutkan karakter dan potensi yang diharapkan kuat, berintegritas dan siap untuk menghadapi dunia dengan pemahaman yang mendalam tentang apa nilai-nilai Pancasila dan kemampuan yang kuat dalam berbagai bidang untuk menghadapi tantangan kehidupan ini Bapak Ibu itu bagaimana berupaya membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam tentang baca. Nanti kita akan berkolaborasi lagi untuk lebih mendalami terkait dengan baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan tahapan baca yaitu isi sudah disusun sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian terlebih dahulu menjadi pernyataan prakarsa perubahan, kalau dulu disebut dengan misi. Sekarang lebih disederhanakan menjadi prakarsa perubahan gitu, pernyataan prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Jadi apa sih aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita? Ditulis dalam bentuk kalimat dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, frase atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya sedemikian rupanya. Kemudian penyusunan pernyataan prakarsa perubahan ini juga dibantu dengan istilah ATAP atau ATAP. Apa itu ATAP? Nah, ini. A-nya adalah apa Bapak Ibu? C, kemudian T-nya tantangan, A-nya yang berikutnya aksi, dan yang P-nya ya. Itu ya. Jadi dengan berkaitan. Kalau waktu dengan singkat seperti ini barangkali nggak akan bisa cukup kita membahas bagaimana merancang daripada naskah baca, kemudian dibantu juga dengan TAP ini atau ATAP ya. Ini penjabarannya Bapak Ibu sekalian. Oke, next kita lanjutkan ya. Nah, Ibu, kita meningkatkan kesadaran siswa agar memiliki nilai-nilai Pancasila. Kadang-kala juga terbentuk dengan atasan anggaran terkait dengan anggaran. Apakah program itu sudah ada program ekstrakurikuler terkait dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, selanjutnya aksinya bagaimana? Kalau misalkan kita orientasi pada kurikuler, maaf ya, dari belibet saya. Jadi bagaimana kita membuat atau merumuskan program ekstrakurikuler yang nantinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan, ya. Jadi mengukur perkembangan dan pemahaman situasi peserta didik kita tentang nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Nah, sehingga berdasarkan kanvas baja dan ATAP tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan seperti ini Bapak Ibu. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, ini prakarsa perubahannya. Kemudian tidak akan baca ini. Nah, tahapan bacanya seperti apa? Tadi sudah ya. Kalau B-nya pertama apa? Buat pertanyaan. Maka di sini pertanyaan ini maksudnya pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Maka pertanyaannya di sini yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat memanfaatkan kekuatan aset dan potensi tertentu. Ambil pelajaran ini adalah pertanyaan di tahap lanjutan, yaitu mengenali ya kekuatan. Siapa yang dapat menjadi mentor atau fasilitator untuk kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pada nilai Pancasila. Kemudian apa keterampilan apa yang dimiliki ya untuk memanfaatkan atau memimpin, mendukung pengembangan kegiatan ini. Maka tindakannya apa? Melakukan wawancara, konsultasi, identifikasi keterampilan dan seterusnya. Baik guru hebat, saya lanjutkan ya. G-nya, jika kegiatan ekstrakurikuler ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka tindakannya apa? Lakukan survei dan wawancara dengan siswa, orang tua, guru, ya. Kemudian identifikasi sumber daya yang tersedia, baik dalam hal tenaga pengajarnya, apakah sudah berkompeten di bidang itu. Karena selama ini memang kenapa saya tertarik untuk mengaji ini, biasanya ekstrakurikuler itu kan hanya sekedar jalan pengembangan bakat gitu deh. Tapi saya ingin bagaimana kedepannya ekstrakurikuler itu memang
selain bakatnya berkembang, mereka juga ada makna, terutama profil pelajar Pancasila ini bisa diaplikasikan. Kemudian jabarkan rencana, ya. Kalau jabarkan rencana ini adalah pertanyaan yang diharapkan ini membantu mengidentifikasi tindakan konkret. Apa langkah paling sederhana, langkah pertama untuk mengembangkan ekstrakurikuler yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila? Apa yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan dan seterusnya? Nah, ini tindakannya Bapak Ibu. Melibatkan guru, instruktur, menggunakan media sosial yang kita nanti bisa publikasikan agar dikenal oleh publik kita. Selanjutnya ada atur dan eksekusi. Nah, ini terakhir. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstra ini? Bagaimana cara memperoleh dukungan dari pihak sekolah? Bagaimana cara mengkomunikasikan? Bagaimana? Nah, Ibu Bapak Guru sekalian, jadi ini adalah visi yang sudah saya rancang. Nah, mewujudkan generasi unggul dan berintegritas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Dan ini saya sudah tuangkan dengan aksi nyata kemarin, dan itu sudah saya up juga di YouTube pribadi saya. Pada aksi nyata itu saya berkolaborasi dengan guru-guru ekstrakurikuler, ya. Jadi untuk bagaimana ekstrakurikuler itu mampu menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Dan memang terdapat ya ada ekstra seperti Dharma Gita, nanti mata takwanya juga masuk di sana. Pramuka apalagi jangan dibilang, itu sudah berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila, tinggal dikuatkan lagi itu Bapak Ibu. Yang lanjutkan dulu. Nah, ini mendiskusikan rancangan prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Yang ini berkelanjutan untuk masa depan kita seperti apa, dan Bapak Ibu, sehingga nanti bisa kembangkan ke depannya. Nah, untuk rancangan prakarsa perubahan ada 4 pertanyaan yang juga akan sebar link padet, nanti dilengkapi. Mencapai visi sekolah, apa inisiatif yang bisa dilakukan? Bapak Ibu nanti dilengkapi sambil jalan nanti sudah terikut semua. Bapak Ibu sudah mensubmit semuanya itu. Kemudian Ibu Bapak Guru hebat, ini yang ditunggu ya, dan visi yang saya susun. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Visi yang disusun oleh guru penggerak saat ini. Jadi, nah, menurut saya visi yang disusun sekolah dengan visi yang disusun oleh guru penggerak itu sudah selaras, Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak? Karena saya yakin ketika Pak Made menyusun visi guru penggerak ini pasti membreakdown antara visi sekolah terhadap apa yang akan dituju, apa visi kedepannya beliau sebagai guru penggerak. Jadi mewujudkan generasi unggul dan berintegritas berlandaskan profil pelajar Pancasila itu sudah sangat selaras dengan visi sekolah kita. Kemudian terhadap prakarsa perubahan, mungkin ini sebagai acuan atau rekomendasi kita ke depannya dalam mengembangkan, mewujudkan visi sekolah yang sudah ada seperti itu. Terima kasih Pak Made. Lanjut. Yes.
Baik, terima kasih Ibu Arif ya. Jadi sudah memberikan pendapatnya. Di sini memiliki keselarasan di dalam dan fokus ya juga di sini pada pengembangan budaya dan kepribadian berdasarkan nilai Pancasila. Oke, kemudian untuk memberikan rincian lebih lanjut ini, fokusnya pada nilai Pancasila, peran guru itu seperti apa, kemudian konkret terkait dengan visi yang sudah dirancang. Selanjutnya sinergi antara visi sekolah dan visi sebagai guru penggerak. Jadi secara keseluruhan bahwa visi sekolah dan visi guru penggerak memiliki keselarasan dalam komitmen terhadap apa? Nilai-nilai Pancasila dan pengembangan budaya dan kepribadian siswa berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nah, demikian Ibu Bapak guru hebat yang bisa Tiang sampaikan. Tentu ini masih jauh dari sempurna. Nanti Tiang harapkan mari kita berefleksi bersama-sama. Tiang juga akan nanti berikan link padanya untuk berefleksi. Tapi sebelum Tiang akhiri, Tiang minta satu orang bisa merefleksikan untuk ya, urus ya, silakan urus. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu PP. Mungkin sedikit yang mau merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Made Mardika. Dalam penyusunan visi yaitu menyelaraskan visi CGP dengan visi sekolah. Dia lihat sudah selaras bagaimana di mana dalam visi yang dibuat sama Pak Made itu sudah murid sudah dituntun untuk memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila, di mana visi dari Pak Made itu dilaksanakan dengan ekstrakurikuler nih Pak Made. Nah, tentunya mungkin untuk ekstrakurikuler itu mungkin kita akan yang berprofesi punya bakat misalnya di bidang itu bisa kita ajak kerjasama. Nah, jadinya semuanya pihak sekolah bisa ikut berpartisipasi. Kemudian berakhlak mulia seperti sesuai profil pelajar Pancasila itu sudah masuk juga deh. Jadi mungkin sebagian besar sudah sesuai dan selaras dengan visi sekolah. Itu saja, terima kasih. Penyusunan visi, kemudian yang terakhir ini adalah umpan balik. Silakan Bapak Ibu. Selasa dipetik hari Kamis. Pangkas belimbing di Cekini. Terima kasih buat PP dan kepala sekolahku yang cantik dan manis atas bimbingannya hari ini. Jadi untuk pesan guru dulu ya, karena spesial ini buat pengajar praktik saya dan juga ibu kepala sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita itu dapat terwujud dengan baik. Maka sebelum saya akhiri dengan para masakti, yang mohon dengan hormat kepada ibu pengajar praktik untuk berikan penguatan kembali dengan apa yang saya sampaikan. Silakan kepada ibu di sini. Tersebut sudah sesuai dengan panduan diskusi, peserta diskusi juga sudah terlibat sangat aktif. Untuk penyampaian materinya juga sudah tertata dengan baik. Untuk visi sekolah dan visi yang dirumuskan oleh CGP, menurut saya itu sudah selaras karena tadi saya sudah melihat tentang visi sekolah yang sudah disusun, yaitu adalah terwujudnya pelajar yang berbudaya dan berkepribadian Pancasila. Sedangkan untuk visi dari CGP itu sendiri adalah mewujudkan generasi unggul dan berintegritas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kalau saya lihat dari kalimatnya dan apa pemaparannya itu sudah telat ya, profil pelajar Pancasila itu. Sedangkan untuk hubungan prakarsa perubahan itu juga sudah yang saya lihat sudah sesuai dengan bagaimana rancangan dari prakarsa perubahan, sudah melihat bagaimana
impian dari murid yang akan datang, karena 5 tahun sampai 10 akan datang itu kan kita sebagai guru itu harus melihat bagaimana murid itu memiliki konsep. Sebelum Piala ini, silakan Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan penguatan. Sudah cukup? Baik. Ingin Bapak Ibu sekalian, demikian dari hasil sesi diskusi kita. Sekali lagi, yang mau terus membahas ini Ibu pengajar praktik yang luar biasa. Proses saya masih panjang untuk bimbingan dan tuntunan dari Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman sekalian yang luar biasa, sangat saya harapkan. Karena tentu dengan bimbingan tuntunan di depan orang, kalau ada yang luar biasa lagi, sehingga nanti bisa tercapai. Dan teman-teman yang lain, diharapkan juga yang masih mau lanjut lagi di sesi angkatan 10, mudah-mudahan nanti sukses ke depannya. Coba diulangi. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.